Pemirsa berbeda dengan biasanya pada hari terakhir perdagangan di satu pekan, hari ini indeks harga saham gabungan diperkirakan justru akan bergerak menguat. Apa yang diperkirakan akan menguatkan indeks dan juga bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah dan harga komoditas, kita langsung bertanya kepada Mercy Wijaya langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, apa yang menjadi penyebab indeks harga saham gabungan hari ini kelihatannya menguat, padahal biasanya di hari Jumat banyak orang punya tendensi melepas portofolio dan ini indeksnya akhirnya turun. Bagaimana, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, penguatan pada indeks harga saham gabungan hari ini ditopang oleh penguatan saham sektor teknologi mencapai 1%, Leo. Dan ini memang sesuai dengan prediksi analis, seiring dengan penguatan juga saham-saham teknologi di kawasan Amerika Serikat malam kemarin. Sehingga turut menopang kinerja indeks harga saham gabungan. Saat ini terjadi penguatan 0,4% ke level 6.917. Kemarin kami memantau saham sektor teknologi menguat signifikan sampai 4%. Dan pagi hari ini kembali melanjutkan penguatannya 1%. Ini seiring dengan penguatan saham-saham teknologi di indeks utama kawasan Amerika Serikat, terutama indeks Nasdaq Composite yang malam kemarin kembali menguat 3,25%. Sementara indeks S&P 500 naik 1,47% dan indeks Dow Jones melemah 0,11%. Leo dan pemirsa, kondisi ekonomi di Amerika Serikat saat ini masih terus mengalami perbaikan. Di antaranya terlihat dari klaim pengangguran di pekan terakhir bulan Januari 2023 yang tercatat 183.000 klaim atau di bawah ekspektasi 195.000 klaim. Dan ini juga turut menimbulkan optimisme bahwa kinerja perusahaan teknologi ini bisa kembali membaik di tahun 2023. Sementara itu hari ini pelaku pasar akan menunggu data dari Departemen Ketenagakerjaan di Amerika Serikat terkait dengan serapan tenaga kerja di bulan Januari 2023. Harapannya ada 187.000 tambahan pekerjaan di Amerika Serikat. Namun untuk data pastinya kita masih akan sama-sama menunggu rilis dari Departemen Ketenagaan di Amerika Serikat malam nanti. Dan untuk indeks di kawasan Eropa, Leo dan pemirsa, FTSE 100 mengalami penguatan 0,76% di London, Inggris, dan indeks di Jerman menguat 2,16% setelah Bank Sentral Eropa dan juga Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunga acuannya masing-masing 50 basis poin, sehingga posisi bunga di Eropa saat ini berada di 3% dan suku bunga di Inggris saat ini berada di 4%. Dan kalau kita lihat dari pernyataan pejabat Bank Sentral Inggris ini masih belum akan berhenti untuk menaikkan suku bunga sampai bisa mengendalikan inflasi di kawasan Inggris. Dan hal ini juga masih direspon positif oleh pelaku pasar sehingga indeks Eropa juga mengalami penguatan. Sementara kalau kita lihat pergerakan indeks utama di kawasan Asia, Leo, pergerakannya variatif. Indeks Nikkei masih menguat 0,7%, namun indeks Hang Seng melemah 0,8%. Dan indeks Stratem Singapura ini menguat 0,19% karena menunggu sejumlah data yang akan dirilis di kawasan Asia, di antaranya data PMI, Purchasing Managers Index, kinerja sektor jasa di Jepang dan juga Tiongkok yang akan dirilis pagi sampai siang hari nanti. Oleh karena itu kita masih akan tunggu sejumlah data yang akan dirilis di kawasan Asia juga, Leo, untuk melihat bagaimana gambaran kondisi ekonomi di Jepang dan juga di Tiongkok. Untuk pergerakan IHSG prediksinya masih akan cenderung menguat menuju ke level 6.950. Sementara untuk level supportnya akan berada di level 6.800. Leo. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah, Mercy? Apakah masih terjadi penguatan atau ada sedikit pelemahan di pagi ini? Ya, Leo, pagi hari ini nilai tukar rupiah melemah 0,16%. Namun posisi nilai tukar rupiah masih berada di bawah 15.000, tepatnya di 14.912 rupiah per dolar untuk nilai tengah atau nilai rata-ratanya berdasarkan data dari Bank Indonesia. Dan dolar Amerika Serikat, Leo, yang kemarin sempat melemah berada di angka 100, pagi hari ini kembali rebound menguat ke angka 101 dengan penguatan 0,11%. Melihat juga data-data ekonomi di Amerika Serikat yang mengalami perbaikan, di antaranya klaim pengangguran yang berkurang. Sementara pergerakan harga emas ini cukup fluktuatif. Harga emas COMEX menguat tipis 0,01% ke $1.931 per
troy ounce, sementara harga emas antam dalam negeri melemah 1,26%, seharga Rp1.029.000 per gram. Dan kalau kita melihat harga komoditas minyak mentah dunia hari ini mengalami penguatan 0,2 sampai 0,3%. Harga minyak WTI berada di $76 per barel, sementara minyak jenis Brent di $82 Amerika Serikat per barel. Saat ini pelaku pasar masih menunggu bagaimana implementasi larangan Uni Eropa terhadap produk olahan asal Rusia yang rencananya akan mulai berlaku tanggal 5 Februari 2023 mendatang. Hari ini Leo dan pemirsa, negara-negara anggota Uni Eropa akan berunding untuk membahas usulan atau proposal dari Komisi Eropa terkait dengan pembatasan harga yang akan diterapkan untuk pembelian minyak dari Rusia. Pada pekan lalu sudah ada usulan dari Komisi Eropa untuk membatasi harga bahan bakar minyak BBM dari Rusia ini $45 per barel. Dari posisi harga saat ini 76 sampai $80 per barel, ini akan dibatasi di $45 per barel. Namun untuk bahan bakar minyak yang premium seperti diesel ini akan dibatasi seharga $100 per barel. Namun memang perbincangannya, diskusinya masih alot, seharusnya bisa ditetapkan hari Rabu kemarin, namun belum ada kesepakatan antara negara-negara Uni Eropa sehingga harus dibahas lagi hari ini. Namun kita akan sama-sama tunggu bagaimana hasil pembahasannya dan bagaimana implementasinya tanggal 5 Februari 2023 mendatang. Demikian Leo laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.